Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Triwahyuni, kelas PBSI 2A dengan NIM 192110037. Di sini saya akan membahas tentang berita yang sedang booming dibicarakan oleh seluruh negara, terutama negara kita Indonesia. Virus corona disebut dengan COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat setelah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Diagnosis virus corona atau COVID-19. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelumnya gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita COVID-19. Kemudian, penyebab virus corona. Infeksi corona disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti pneumonia atau MERS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Ketika ada orang seperti itu dalam lingkungan kita seharusnya langsung menghindar atau kita menggunakan masker untuk menanggulangi tercipratnya air ludah tersebut. Kemudian, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita. Kemudian, kontak jarak dengan penderita COVID-19 atau sementara kita lockdown mengenai gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Nah, secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering, batuk basah, dan sesak nafas, kemudian telah memiliki tanda-tanda seperti tersebut, segeralah lakukan isolasi mandiri atau konsultasi ke dokter
Infeksi virus corona seperti yang telah disebutkan tadi, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu dapat langsung mengisolasi diri. Bila Anda mungkin terpapar virus corona namun tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit, cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila Anda memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter, jangan langsung ke rumah sakit karena itu akan meningkatkan resiko Anda tertular atau menularkan virus corona ke orang lain. Anda bisa membuat janji konsultasi dengan dokter di rumah sakit melalui diarahkan ke dokter atau diarahkan ke dokter terdekat yang dapat membantu Anda. Selanjutnya, untuk pencegahan virus corona, sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan cara menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu dengan cara terapkan physical distancing dengan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan terlebih dahulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Kemudian gunakan masker saat beraktivitas atau sedang sakit di tempat umum atau keramaian, termasuk saat berbelanja dan beli makanan. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Kemudian jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terkena coronavirus, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kriteria PDP, ODP, OTG, dan pasien terinfeksi. Yang pertama, PDP atau pasien dalam pengawasan. Orang dengan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yaitu demam yang lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernafasan seperti batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek atau penyakit ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari sebelum timbulnya gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah tertular COVID-19. Kemudian orang dengan demam lebih dari 38 derajat Celcius, riwayat dengan demam atau ISPA dan pada 14 hari sebelum timbulnya gejala memiliki riwayat kontak dengan penderita COVID-19. Kemudian ODP atau orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan, orang yang memiliki demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam yang memiliki gejala dalam sistem pernafasan seperti pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan pada 14 hari sebelumnya timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang tertular COVID-19. Untuk orang yang diduga terkena COVID atau kategori ODP, orang dalam pemantauan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar COVID-19 ini tidak menular ke orang lain, yaitu dengan cara lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain.
Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dahulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jarang melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum untuk sedang bersama orang lain. Diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan seperti berikut. Yang pertama, rapid test sebagai penyaringan. Yang kedua, swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Yang ketiga, scan atau röntgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan dari paru-paru. Pengobatan virus corona atau COVID-19, infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu yang pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi diri selama 14 hari atau lockdown. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai COVID-19 di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.